Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani dari kelas Ikom B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, karakteristik, dan sejarah perkembangan komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang-orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya. Misalnya, jumlah merek huruf yang semakin besar, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, dan faktor lainnya. Secara umum, penggunaan komunikasi massa di samping untuk menjalankan fungsi utamanya, seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya, sebagai media dakwah. Media massa memiliki keunggulan tersendiri dalam penggunaannya sebagai media dakwah. Metode dakwah melalui komunikasi publik atau ceramah secara langsung tidak mampu menjangkau khalayak atau umat secara lebih luas dan efektif. Dengan potensi yang dimilikinya, media massa dapat dimanfaatkan oleh para dai atau komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah secara luas untuk khalayak. Kehadiran media massa sebagai media dakwah dapat bervariasi dari sudut format pengemasan pesan. Melalui televisi misalnya, pesan-pesan dakwah dapat mengisi program-program yang bersifat fiksi, seperti dalam cerita film atau sinema elektronik. Dengan demikian, media massa dapat dijadikan sarana yang efektif untuk menyampaikan dan menyebarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi. Sehingga umat Islam semakin menyadari akan peran sentral kitab Al-Quran sebagai sumber dari segala pengetahuan yang dipelajari manusia. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89, yang dimana dalam ayat tersebut mengatakan bahwa, "Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Menurut Severin 1979, terdapat dua faktor yang sangat menentukan dalam efektivitasnya komunikasi, baik bagi komunikator maupun komunikan, yakni bidang pengalaman dan kerangka rujukan. Setiap orang memiliki bidang pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ikut mempengaruhi proses dan perilaku komunikasi yang dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pengalaman adalah sesuatu yang bersifat unik, khas, dan subjektif. Khalayak komunikasi massa adalah sasaran penyebaran pesan-pesan media massa. Khalayak media massa terdiri atas berbagai ragam individu dan kelompok yang berbeda-beda dan tersebar luas. Khalayak media massa sangat besar dan beragam kondisi dan kepentingan. Sedangkan pesan dalam tindakan komunikasi merupakan tanda-tanda yang mengandung makna. Dalam tanda-tanda tersebut terbungkus ide, gagasan, perasaan, atau maksud-maksud tertentu dari partisipasi komunikasinya. Pesan dalam bentuk tanda-tanda tersebut dikategorikan dalam indeks, ikon, dan simbol. Bahasa merupakan salah satu jenis tanda yang termasuk dalam golongan simbol. Bahasa sebagai lambang pesan paling banyak digunakan dalam komunikasi antar manusia. Unsur sumber dalam komunikasi massa berbentuk organisasi yang dikelola secara profesional, sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya yang mengedepankan profit.
Menurut Gambel 1986, sumber dalam proses komunikasi massa merujuk pada orang atau pihak yang membagikan informasi atau gagasan-gagasan atau sikapnya terhadap orang lain. Salah satu unsur penting yang menentukan agar komunikasi berlangsung efektif adalah komunikator. Dengan demikian, komunikasi massa dapat diartikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pengertian secara luas. Komunikasi yang pesan-pesannya bersifat umum dan terbuka. Tekanannya pada informasi atau pesan-pesan sebagai gejala sosial, fokusnya pada orang-orang yang melakukan pembagian informasi. Yang kedua, pengertian secara khusus atau teknis. Komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan melalui media massa. Tekanannya pada media massa sebagai gejala teknik, fokus kajiannya pada media yang menyebarkan informasi. Dan selanjutnya, karakteristik komunikasi massa. Dalam komunikasi tatap muka, terjadi penggunaan banyak saluran, dengan banyak kesempatan untuk mengirim dan menerima pesan. Dan dengan proses komunikasi yang kompleks, proses komunikasi massa lebih kompleks dari produksi dan distribusi pesan dibandingkan dengan sistem atau jenis komunikasi lainnya. Studi komunikasi massa meliputi prinsip-prinsip organisasi produksi, hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang eksis di antara organisasi media dan audiens. Komunikasi massa dengan demikian diproduksi dan dikonsumsi oleh manusia. Organisasi media massa memiliki suatu produk untuk dijual dan audiens adalah konsumernya. Fokus penelitian komunikasi massa dapat diidentifikasi dalam sejumlah isu, seperti sejarah komunikasi massa, praktek jurnalisme, hukum media, dan efek media. Penelitian komunikasi massa meliputi institusi media dan prosesnya, seperti difusi informasi dan efek media seperti persuasi dan manipulasi pendapat umum. Dengan demikian, komunikasi massa dapat diartikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pengertian secara luas. Komunikasi yang pesan-pesannya bersifat umum dan terbuka. Tekanannya pada informasi atau pesan-pesan sebagai gejala sosial, fokusnya pada orang-orang yang melakukan pembagian informasi. Yang kedua, pengertian secara khusus atau teknis. Komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan melalui media massa. Tekanannya pada media massa sebagai gejala teknik, fokus kajiannya pada media yang menyebarkan informasi. Menurut Wright, komunikasi massa memiliki 4 ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, diarahkan pada halayak yang relatif lebih besar, heterogen, dan anonim. Yang kedua, pesan-pesannya mewakili usaha banyak orang yang berbeda dan disampaikan secara terbuka. Yang ketiga, sering dapat mencapai kebanyakan halayak secara serentak dan bersifat sekaligus. Yang keempat, komunikasinya cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya yang besar dan bekerja lewat suatu organisasi yang rumit. Menurut Severin dan Tankard, komunikasi massa adalah sebagian berdimensi keterampilan sebagai seni dan sebagian ilmu. Joseph DeVito menunjukkan karakteristik komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, disalurkan melalui pemancar. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.